Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Fitriana, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan NIM 25031171058. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri 32 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ibu sehat semua dan semangat semua ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Iya. Anak-anak sudah makan belum? Sudah. Oh, ada yang belum sarapan. Sarapan dulu ya Angga sebelum sekolah ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ketua, monggo doanya dipimpin ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita lancar dan juga kita mendapatkan keberkahan maupun hidayah ya nak ya. Seperti biasa kita melakukan pembiasaan sebelum belajar, yaitu membaca surat-surat pendek. Hari ini hafalannya nyampe surat apa nak? At-Takasur. Oke, At-Takasur berarti kita harus membaca At-Takasur hari ini. Ayo kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta maqabir fasaufa ta'lamun makalla saufa ta'lamun lau ta'lamuna ilmal yakin summa latarawunnaha ainal yakin summa latus alunna Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Semoga anak-anak semua bisa hafal semuanya, juz amanya cepat selesai ya, hafal ya. Berkah untuk kita semua. Oke, sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Afifa Nur Agustin. Hadirah. Ahmad Ridho Firmansyah. Angga.
Coba angkat tangannya biar lebih semangat. Ciko Muhammad Sofyan. Nah, semangat. Danis. Dwi Ahmad Maulana. MU Dimas Rizkia. Hadir, iya. MU Farah Nur Fitria. Hadiroh. Fatia Fadila. Hilmi. Kristal Aditya Kurniawan. Maulana Fakih. Muhammad Zain Al-Mahdi. Raisa Safitri. Rizka Wijayanti. Tia Reva. Wawan. Wawan di mana? Wawan sakit. Yogi Prasetyo. Hadir. Wawan sakit ya, nggak masuk ya. Kita doakan bersama, semoga Wawan cepat sehat, cepat bisa bersekolah. Dan yang ada di kelas ini semuanya sehat walafiat, kuat. Nah gitu, anak ibu harus semangat. Anak-anak semua masih semangat? Coba kalau masih semangat, minggu kemarin kita itu belajar apa sih? Ada yang masih inget nggak? Ya, Rizka apa nak? Indahnya saling menghargai dan keragaman. Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita belajar indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak hebat, masih ingat pelajaran minggu kemarin ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik yang ada di kelas 4. Namun sebelum kita belajar, Ibu mau cek sound dulu. Karena tadi ketika absen, Ibu rasa kurang semangatnya. Kita tepuk semangat dulu ya nak ya. Siap ya? Siap? Tepuk semangat. Ulangi satu kali lagi boleh? Tepuk semangat. Itu dari Afif untuk kita semua. Sekarang Ibu pengen kalian belajar dengan fokus, dengan konsentrasi. Makanya kita harus apa? Tepuk apa nak? Tepuk apa? Untuk konsentrasi tepuk apa? Tepuk konsentrasi. Bisa kan ya? Bisa. Ayo kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku yang siap. Siap belajar? Oke, kita akan belajar ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menyebutkan usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Nah, dari sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu balik? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, nanti kita belajar bersama. Coba Ibu tanya lagi, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik? Tidak tahu lagi. Sekarang yang gampang aja deh pertanyaannya. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nih kalian kan ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang tahu bedanya apa? Oh, Dwi apa Dwi? Rambutnya panjang. Oh, perempuan rambutnya panjang. Kalau laki-laki apa, Rido? Kalau laki-laki rambutnya pendek.
Beda jenis, iya. Ada jenisnya laki-laki, ada jenisnya ada perempuan. Iya, jawaban kalian benar. Namun, masih ada lagi perbedaannya ya. Nanti kita bahas bersama. Nah sekarang kalian buka buku paket kalian. Tolong buka bukunya nak. Bukunya dibuka. Halaman dibuka halaman 59. Namun sebelum kalian membaca, Ibu pengen tahu. Ayo coba kita amati gambar ini nak. Kita amati gambar ini. Coba, adakah yang bisa mendeskripsikan gambar ini apa nak? Gimana? Gambar ini maksudnya gimana? Manusia? Manusia besar dan tumbuh pintar sekali. Ayo beri aplaus untuk kita semua. Iya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Dari yang kecil sampai ke kakek-kakek. Nah, dari gambar ini kalian di nomor berapa, nak? Nomor 2 atau nomor 3? Di nomor 3. Apakah kalian pernah mengalami perubahan dari kelas 1 sampai kelas 4 ini? Apa coba berubah jadi apa? Jadi kecil atau jadi gede? Iya. Dulunya kecil, sekarang tinggi. Dulunya kurus, sekarang enggak ya. Jadi kita terus berubah. Dulunya kecil jadi besar. Dulunya segini jadi tua. Dulunya muda jadi tua ya. Dulunya kecil jadi besar. Dulunya bayi jadi apa coba? Jadi lebih gede nih. Ini kan bayi. Batita tumbuh menjadi balita. Kalau kalian ini masuk di nomor 3. Nah, sekarang ayo kita amati gambar pada halaman 58 di buku paket kalian. Coba kalian buka. Dari gambar tersebut, apakah kalian mengetahui apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Coba, bisa belum? Tahu belum nak? Apa fikih? Pinter, tumbuhnya bulu ketiak apa? Tumbuhnya jenggot. Coba. Sekarang coba dibaca, di situ ada kisah mimpi basah. Coba dibaca yuk Gina. Baca dulu. Kisah mimpi basah. Ya, ayo. Ya. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi. Kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing. Hehe. Kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, disimak ya temennya ya. Kok masih ngompol? Tanda Lukman kata Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman Ahmad, tunggu Ahmad, air Dilihat. sedikit. Kenapa cuma terkena celana? Tidak tercecar di tempat tidur. Tanya Lukman. Iya nih. Enggak tahu juga aku. Jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, coba gantian Fakih. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang lain disimak? Ngompol tadi? Sedikit selidik Lukman. Aneh. Enggak tuh. Tapi aku tadi mimpi apa? Tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya, yang jelas waktu ngompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa. Jawab Ahmad. Enggak salah lagi. Kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Dari sini Ibu dapat menyimpulkan
Kalian ada yang sebagian sudah tahu dan ada yang belum tahu ya nak ya? Coba untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan kalian, Ibu ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini kalian membuat kesimpulan tentang mimpi basah ya nak ya? Nanti kesimpulannya cari di mana? Cari di cerita yang sudah dibacakan oleh Yogi dan Fakih di buku paket kalian ya, Ibu bagikan. Ya, ditulis. Sudah dapat semua kan ya? Ini. Sudah dapat semua? Iya, secara bahasa balik itu sampai. Sedangkan menurut istilah, balik itu kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian tadi sholat, nak? Ada yang tidak sholat? Apakah kalian tadi sholat subuh? Sholat. Ada yang tidak sholat? Kalau anak sudah balik itu wajib melaksanakan sholat. Nah, di sini pengertian balik menurut bahasa itu adalah sampai. Maksudnya sudah sampai waktunya. Waktunya untuk sholat. Kalau tidak sholat dosa ya nak ya. Terus menurut istilah balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Sampai di sini paham? Paham. Mimpi basah itu adalah keluarnya apa? Keluarnya apa sayang? Keluarnya mani atau sperma, pinter. Jadi pada laki-laki yang sudah memasuki usia balik, yaitu bermimpi dengan seseorang, ya, lanjut celananya basah, dikiranya ngompol. Wah, aku ngompol. Tapi kok kayak bukan ompol, ini basah. Itu adalah air mani. Anak-anak harus tahu itu air mani atau ompol ya. Kalau ompol pasti bau. Bau kan? Bau apa? Bau pesing ya. Anak-anak tahu. Nah, yang ketiga adalah tanda-tanda balik menurut fikih yang ketiga apa nak? Berusia lebih dari 15 tahun. Iya. Jika anak-anak dalam usia lebih dari 15 tahun itu tidak mengalami yang namanya haid ataupun mimpi basah, berarti anak-anak sudah balik karena usianya sudah 15 tahun. Walaupun ia belum pernah haid, belum pernah mimpi basah. Karena ada sebagian wanita itu ada yang haidnya usia 12 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun. Begitu juga dengan laki-laki. Sampai di sini anak-anak paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ya nak ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Coba ada yang tahu nggak tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Iya, coba angkat tangan kalau berani yuk. Apa? Apa nak? Hah? Perempuan tumbuhnya rambut di bagian tertentu rambut, ketiak rambut. Iya, benar, Fakih? Iya, jadi pertumbuhan. Nah, ketika kalian itu balik, nak, kalian itu mempunyai kewajiban
Kalau sudah balik itu anak-anak sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ada yang bisa kasih contoh? Mana yang baik, mana yang buruk? Anak-anak itu sudah tahu hal yang dilakukan itu nggak boleh, ada yang dilakukan itu boleh. Berarti anak-anak sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Berarti anak-anak itu sudah mukalaf ataupun tamyiz. Sudah mempunyai kewajiban. Apa itu wajib? Wajib itu kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya, benar sekali. Coba ada yang bisa sebutkan kewajiban kita setelah balik? Ayo Yogi. Sholat fardu, iya. Pagi apa? Puasa Ramadan. Terus apa lagi? Siapa? Siapa yang tahu? Berbakti pada orang tua. Iya, benar sekali. Apa? Iya. Anak-anak alhamdulillah antusias sekali untuk materi balik ini ya. Dan sudah mengetahui apa saja kewajiban setelah balik. Ayo beri aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita refresh dulu dengan kita nyanyi bersama. Sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Mendirikan sholat, sekali lagi yuk. Tepuk tangan. Balik dan sudah mumayyiz. Ayo nyanyi semuanya. Menjalankan sholat wajib pula untuk menutup aurat. Ore. Sudah semangat? Sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Anak-anak tugasnya adalah membuat mind mapping sederhana tentang usia balik. Ini contoh mind mapping seperti ini, Nak. Nanti kalian buat sederhana. Kalian bisa buat lihat di buku ataupun seperti yang Ibu buat ya. Kalian nanti bebas berkreasi sesuka kalian asalkan jawabannya yang benar. Nanti sesudah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, nanti maju presentasi dan tanya jawab. Sesudah itu nanti kita akan tempel di dinding, Nak. Hasil kalian yang bagus nanti akan ditempel di dinding ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Afifah Nur Agustin, Dwi Ahmad, Fatia, dan Zen. Itu mengerjakan tentang tanda balik menurut ilmu fikih. Paham kelompok 1? Sekarang kelompok 2. Danis, Raisa, Angga, dan Hilmi menuliskan tentang tanda balik menurut biologi. Paham? Kelompok 3, Maulana Fakih, Ciko, Tia, Yogi, dan Rido menuliskan kewajiban yang dilakukan setelah balik. Dan kelompok 4, Rizka, Kristal, Farah,
dan MU ya. Itu menuliskan larangan ketika berhadas besar. Ibu bagikan dulu LKPD serta kertasnya ya. Ambil nak. Sudah paham tugasnya masing-masing? Sudah. Nih Ibu kasih pewarna, bisa enggak kan? Ayo dikerjakan. Waktunya adalah 20 menit ya nak ya. Jadi 15 menit untuk mengerjakan dan 5 menit untuk presentasi. Siap kan? Siap, ayo semangat. Ayo, ayo. Ayo ditulis nak. Ini ditulis dulu. Ditulis. Ya ditulis dulu. Ini jawabannya ditulis di sini. Ini di sini nih. Kalian sudah bikin panah-panah ini tinggal ditulis di sini. Nih jawabannya nih. Kewajibannya apa saja? Tadi kan ada kewajiban sholat. Terus puasa. Tadi kamu yang jawab kan? Iya. Berarti udah pinter. Ayo ditulis kewajibannya. Iya ditulis. Ini pakai spidol biar bagus. Nanti tinggal mewarnainya. Coba mana ya? Yang ini. Kelompok 2. Coba dikerjakan dulu nak. Coba dicari. Ini yang sini sayang. Di sini kerjainnya. Ini. Kali. Gimana kan? Sudah selesai belum? Dan mappingnya dibuat sebagus mungkin. Nah ini punya Dwi bagus nih. Coba lihat nih. Nah ini bagus. Nah kayak gini ya. Nanti kita tempel. Coba untuk kelompok 2 gimana? Untuk kelompok 2 ya ditulis dirapiin. Bikin yang bagus ya nak ya. Sesuai ini ya. Nanti maju presentasi. Waktunya 3 menit lagi loh ya. Yang sini gimana? Lagi buat apa? Ini lagi buat apa? Ayo semangat ya. Ayo cepat waktunya udah habis. Ayo selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2. Ayo semangat. Kerja semuanya. Kelompok 1.
Ya, tuh untuk wanita udah. Dari situ adakah yang ingin bertanya? Ya, Dwi, ayo. Apa tanda tanda balik menurut biologi untuk laki-laki? Nah, itu ada pertanyaan apa saja tanda balik untuk perempuan menurut biologi? Ayo jawab nak. Menurut biologi tanda balik untuk perempuan apa aja? Coba dijawab. Tadi tugas kelompok, kalian sudah mengerjakan tugas kalian. Hasilnya bagus-bagus semua. Kalian sudah paham apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, apa larangannya bagi yang berhadas, dan apa kewajiban setelah balik. Ini tadi bagus ya, luar biasa hasilnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, adakah anak-anak ingin bertanya tentang materi ini? Sudah paham? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Bagian mana kalian senangnya? Bisa mewarnai atau bisa menggambar, membuat mapping, bisa melukis. Iya, pinter sekali. Di sini ibu sudah menyiapkan tepuk tanda dewasa. Mau tepuk tidak nak? Ayo kita tepuk tanda dewasa. Tepuk tanda dewasa. Seru kan, anak-anak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak perlu membuat resum ataupun catatan tentang materi yang muncul di bab usia balik. Sudah paham kan? Ya. Sebelum ibu tutup, ibu simpulkan pelajaran hari ini tentang usia balik ya nak ya? Apa itu usia balik? Ketika seseorang sudah memasuki usia 15 tahun ataupun sudah mengalami mimpi basah dan haid, itu tandanya sudah balik. Tanda-tanda balik tadi sudah disebutkan ya nak? Terus kalian belajar di rumah tentang materi mandi besar. Tata cara mandi besar itu akan ibu jelaskan pada materi selanjutnya ya nak ya? Oke, dari sini sebelum ibu tutup, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak